Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji tetap milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari yang sedikit mendung ini kita masih banyak diberikan nikmat, anugerah, karunia, dan nikmat-nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berhadir di acara yang super keren nanti ini, insya Allah, dalam acara serba-serbi bisnis yang insya Allah selama 1 jam ke depan akan saya pandu. Saya bernama Evan Sulaiman, dan nanti narasumber kita yaitu Bang Noir. Ya, insya Allah beliau ini adalah pengusaha kopi yang sudah lama ya berpengalaman ya. Alhamdulillah. Salawat barangnya salam, tak jemu-jemunya dan tak bosan-bosannya selalu kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan wajah kita baca salawat kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil akhir kita berhak mendapatkan syafaatnya dan berhak mendapatkan pengakuannya sebagai umatnya yang tetap istiqomah menjalankan risalah dakwanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar nih Bang Noir? Alhamdulillah. Bi khair. Bi khair ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari wajahnya, senyumnya kayaknya apa ini? Enggak punya masalah ini, enggak punya utang kayaknya. Utang sukses ada ini. dikit-dikit. Tapi bukan utang riba. Iya, subhanallah. Iya. Ini gimana nih Bang Noir? Bisakah tapi sebelum berkenalan ke Bang Noir, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Evan. Ya, kalau di TikTok dan sebagainya sering Evan Sulaiman ya. Dan saya menjadi host saat ini di dalam acara serba-serbi bisnis. Nanti kedepannya serba-serbi bisnis seperti ini sayalah PJ-nya gitu. Nanti saya yang akan mendatangkan berbagai narasumber-narasumber di bidang bisnis ya. Ya nanti bisnisnya macam-macam. Ketepatan yang perdana ini, kali ini masih tayang perdana nih Ustaz. Perdana. Karena saya akrab sama Bang Ustaz ya, Bang panggil abang aja lah ya, biar jadi abang lah ini perdana ini. Bang Noir, Masya Allah, syukran. Jadi ini Bang ya, saya pandu dan saya mohon abang sebelum para netizen tiktokers ini tahu siapa sih Bang Noir ini, orang mana sih? Saya minta kesediaan Bang Noir dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, perkenalkan saya Noir. Jadi Noir itu singkatan dari Nova Irwan. Masya Allah. Jadi kita singkat biar enak menyebutkannya. Dan itu memang di branding untuk kopi. Noir ini di branding untuk kopi. Makanya nanti kalau kita cek di di mana di YouTube, bukan Noir sih, Nova Irwan gitu. Nova Irwan ya. Ada produsen kopinya. Ada produsen kopinya Jadi masuk. Nova Irwan produsen kopi. Kalau kita cek di Google Nova Irwan itu muncul saya tuh. Oh gitu. Itu nanti ada buku yang saya tulis muncul, pekerjaan selain bisnis kopi saya juga muncul gitu ya. Terus juga channel YouTube saya juga muncul. Itu kalau diketik Nova Irwan. Nah, itu nama saya ya. Alhamdulillah saya lahirnya di dataran tinggi Gayo, yang memang di Gayo itu tumbuh kopi, Ustaz. Oh gitu. Di situ berarti saya abang lahir. Bukan orang Sumut ini bukan ya? Saya bukan kelahiran Sumut. Oh gitu. Berarti memang ada sejarah historis tentang kopi lah ya? Iya. Lahirannya pun di wilayah memang tumbuh tempat kopi yang luar biasa. Oh gitu. Tapi waktu saya lahir itu saya nggak terlalu peduli dengan kopi. Saya lahir, tumbuh. Waktu SD itu udah masuk kebun kopi sih. SMP itu udah di kebun kopi, SMA di kebun kopi. Tapi akhirnya setelah tamat SMA saya ke Medan. Oh gitu. Disitulah saya mulai tinggal sebagai orang Medan. Kuliah pada saat itu. Kuliah di Unimed. 2 kali wisuda. Maksudnya S1, S2 ya. Masya Allah. S1-nya selesai 2011, S2-nya selesai 2015. Kemudian tahun 2014 saya mengubah KTP saya. Aceh jadi Medan. Oh, berarti sekarang ini sudah domisili orang Medan lah berarti ya? Betul sekali. Oh gitu. Jadi domisili sekarang Medan. KTP saya itu di Medan Perjuangan. Kenapa saya mengubah KTP? Waktu itu saya nikah.
dengan gitu. seorang akhwat, masya Allah. Satu Aslinya orang Medan atau orang Aceh juga nih akhwatnya, istri sekarang ini? Lubis, alhamdulillah, Lubis, orang Medan. orang Medan. Iya. Luar biasa. Luar Lubis. biasa. Nah, Iya. jadi ketika tamat dari kuliah itu sempat juga saya ngajar sana sini, tapi akhirnya memutuskan untuk resign agar bisa fokus di usaha kopi. Gitu. Nah, tinggal sekarang di Amplas, jadi nggak jauh dari lokasi pesantren Atso Kopi Iya. Kun Barokah ini. Masya Allah. Nggak jauh, deket ya. Paling Jadi, 10 kilo lah ya. Ada nggak 10 kilo, Bang? saya tadi kesini kayak 20 menit sampai gitu. 20 menit berarti sekitar 20-30 kilo Nggak lah. jauh lah, Lebih dekat lah. jauh. Oke. Nah, tinggal di Amplas, istri 1, alhamdulillah, anak 4. Anak 4. 2 cewek, 2 cowok. Masya Allah. Sudah lengkap ya? Iya. Sudah sah menjadi seorang ayah dan seorang suami. Karena Alhamdulillah. anaknya juga lengkap juga, ada perempuan, ada laki. 2 pasang, Masya Allah. Luar biasa. luar Iya, biasa. Oke. itu perkenalan dari saya. Oke. Jadi selanjutnya Bang Noir nih ya, kenapa Abang begitu banyak usaha, ya kan? Usaha ini banyak macam-macam, Bang. Iya, iya. Kenapa Abang milih usaha kopi? Baik. Tadi kan Abang Iya. bilang dari kecil itu Abang itu tidak begitu peduli ya Iya, dengan betul, kopi ya. Tapi betul. tiba-tiba kok Abang ngambil usaha kopi ini gitu. Kenapa? Iya, gitu? betul. Ada historisnya nggak, Bang? Coba Nah. diceritakan, Bang. Kita historisnya cerita sejak saya SD ya. Jadi waktu SD ketika ditanya guru, ditanya teman-teman, ditanya saudara gitu ya, yang datang dari luar kota, itu menanya cita-citanya jadi apa? Waktu itu jawaban saya tuh Toki Kopi. Oh gitu. Kenapa saya pilih Toki Kopi? Karena saya lihat gitu kan, orang tua saya kan PNS. Beginilah kekayaannya gitu. Saya lihat Toki Kopi tadi, mobilnya banyak gitu. Oh, gitu. Masya Allah, banyak kali mobilnya, sukses, duitnya banyak gitu. Jadi waktu ditanya mau jadi apa, Toki Kopi saya bilang. Karena melihat yang sukses-sukses tadi itu Ada fakta sebagai yang Toki Kopi tadi ya. Terindra, betul. Gitu. Ada yang terindra di situ. Yang terindra, ya. Kemudian agak besar lah dikit SMP gitu kan, SMA. Fakta tadi, Toki Kopi tadi yang kaya raya itu banyak yang stroke saya lihat. Wah. Jadi, Banyak yang stroke. jadi gimana tuh? Maksudnya gini, kenapa dia stroke? Karena kan fluktuatif harga. Mereka tuh jual nggak stabil ya jual kopi ini. jual Pak, ya? green bean ya. Green bean-nya ya. Nanti kita jelasin apa itu green bean. Mereka jual green bean. Kadang harganya di Medan tuh cantik, kadang harganya jeblok gitu. Sampai rugi itu ratusan juta, miliaran. Nah, dan mereka modalnya dari bank pula gitu kan. Iya, riba ya. Kena lah dia. Makanya jadi mereka stroke gitu. Jadi, gak cocok lah jadi tukang kopi. Saya pikir waktu itu masih anak-anak ya. Anak-anak. Saya hilangkan cita-cita jadi pemain kopi waktu itu. Wah, gitu deh. Karena seolah-olah macam judi gitu. Iya. Kumpulin kopi, jual, bisa untung bisa enggak gitu. Gak cocok lah nih, gak usah lah. Nah, terakhir gak punya cita-cita waktu itu. Akhirnya ikut-ikut orang kuliah. Saya kuliah di Unimed, lulusnya jurusan fisika. Dan ketika 2010 saya udah jadi dosen di Aceh Tengah, Aceh tempat Tengah. kelahiran saya tadi, Gayo. Gitu. Itu udah nikah tuh? Belum. Belum ya? Belum. Tapi ayah saya berkata, Oh. masa dosen S1 katanya? Iya. Waktu itulah kemudian lanjut Termotivasi untuk melanjutkan S2. pendidikan S2. Jadi sambil saya menjalankan S2, saya jadi guru di SMK Farmasi dan pernah juga di SMK Telkom gitu. Iya. Tapi saya sudah resign dari situ. Oke. Nah, jadi akhirnya saya pernah menjalankan bisnis rental komputer, pernah. Oh, Masya Kelas, Allah. ya? Banyak berarti ya? Iya dulu. Pernah buka warung Makan. mie ayam. Mie ayam. Oh, pernah. Rental warnet pernah Iya. gitu kan. Tapi akhirnya apa ini? Kenapa nggak naik ya bisnisnya kan gitu kan? Inilah menjawab kenapa milih bisnis kopi tadi. Kenapa ini? Ternyata akhirnya saya melihat ini ceritanya sama kayak yang tongkat Nabi Musa ini yang membelah lautan. Iya. Gimana, Bang? Oke. Ada cerita Nabi Musa membelah lautan ketika mereka itu dikejar oleh pasukan Fir'aun ya. Iya. Fir'aun mentok nggak tahu mau kemana-mana. Ternyata solusinya itu ada di dekat dia. Masya Allah. Apa itu solusinya? Tongkat. Apa kata Allah? Itu pukulkan laut tuh. Tebelah, Masya Allah. Masya Allah. Ternyata pemirsa, solusi itu sebenarnya banyak di dekat kita sebenarnya. Jadi saya mikir apa yang di dekat saya yang kemudian saya bisa kembangin. Ternyata tempat kelahiran saya tadi, kopi. Masya Allah. Luar biasa. Jadi, ternyata saya tuh produsen kopi gitu. Kenapa saya nggak memulai bisnis kopi? Sumber kopinya tuh saya gitu. Saya Iya. pribumi Gayo. Teman saya banyak di Gayo. Kenapa saya nggak mulai bisnis kopi? Jadi saya main bisnis kopi ini akhirnya tanpa modal,
Kebetulan orang tua juga punya kebun kopi. Kebun kopi ya. Iya. Jadi mereka itulah salah satu mensupport usaha Bang Nohir ya. Orang tua, iya. Jadi mereka buat langsung produk bubuk awalnya, langsung di packing kayak gini. Ya, ini pemirsa. Sengaja kita buat nih. Langsung di packing kayak gini. Saya cuma promosi di status WA, di status Facebook. Maka pertanyaan-pertanyaan orang, ada biji, ada ini, ada itu, ada ini. Jadi saya berkembangnya itu berdasarkan permintaan pasar sebenarnya di kopi ini. Tapi awalnya gimana? Awalnya saya menyadari apa yang dekat sama saya. Ternyata kopi gitu. Ya, kenapa nggak saya main kopi? Ada juga teman-teman yang ngusulin kopi aja, orang sumber kopi kok. Iya. Ya udah main kopi aja. Saya putuskan lah main kopi. Dan cuman posting-posting aja. Berkembang dengan sendirinya tanpa modal banyak. Orang tua yang kirim kok udah di packing 20 bungkus gitu. Udah saya jualin, saya setorin awalnya gitu. Jadi alhamdulillah kopi ini modalnya juga Allah yang kirim gitu. Sampai sekarang. Nah, nanti bisnis saya akan saya jelasin lebih detail. Itu kenapa saya pilih kopi ini. Mantap. Oke, netizen ya. Sudah jelas ya kenapa Bang Nohir memilih usaha kopi. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Bang dari saya nih Bang. Sejak kapan usaha kopi ini Bang? Dan sudah berapa lama? Dari mulai Abang membangun sampai dengan detik ini? Baik. Jadi saya mulai itu yang kopi kemasan tadi, orang tua saya yang kemas 2018. Ya masih gitu-gitu aja. Closingnya paling sebulan satu gitu. Ya memang harus sabar. Iya, satu. Tapi kan kita branding terus nih. Kita ini kopi. Jadi postingan kita kopi terus. Branding namanya personal branding ya. Jadi orang kalau lihat kita kopi gitu. Bahkan kalau misalnya ini Bang Nohir ini Bang Kopi gitu ya. Kopi gitu. Jadi kalau ada orang nyari kopi sama Bang Epan, belum mau cari dia. Misalnya nih mau cari kopi nih Bang Epan. Kemana Bang Epan merekomendasi? Tentu ke saya. Iya, kenapa? Karena branding saya tadi udah Bang Kopi gitu. Udah kopi gitu ya. Jadi mulainya itu 2018. Kemudian anak saya lahir 2019 anak ketiga. Saya tandai kelahirannya itu saya terus di kopi gitu. Tanggal 27 November 2019 berarti lahirnya. mulainya? Iya. Termasuk mulai usaha ini enggak? Seriusnya? Seriusnya Ya, ya? main-main gitu kan? Belum. Tapi yang sebelum main itu udah berapa lama itu Bang? Setahun memang. Udah setahun ya? Setahun juga. Berarti 2019, 2018 tadi? Udah difokuskan nih. Yang fokusnya 2019. 2019 nih harus diterusin nih gitu. Tapi sebelum fokus itu 2018. awal mulanya? 2018. Ya. Tahun kemudian saya fokusin nih. Nah, sama lahirnya anak tadi kan. Kebetulan anak tadi lahirnya pas hari ulang tahun saya. Masya Allah. Iya. Jadi kado dari ulang tahun barengan lah gitu ya? Iya. Masya Allah. Ini adik ngasih kado kok anak bayi gitu ya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya pas Covid ya, kita jalan terus, promosi terus, tetap ada juga laku gitu. Sampai akhirnya belajar ilmu kopi, sampai kita punya banyak produk saat ini. Nah, nanti produknya bisa kita jelasin. Baik. Adakah hambatan Bang Nohir ya? Tantangan, suka dan duka dalam menjalankan usaha kopi ini. Tentu kalau seorang pengusaha itu pasti ada ya namanya tantangan, hambatan ya. Suka dan dukanya. Apa itu kira-kira Bang Nohir sebagai pengusaha kopi? Iya ya. Kalau saya menilai usaha kopi yang saya jalanin ini dengan ini ya penuh kebahagiaan sih sebenarnya. Karena tidak banyak lah hambatan, tantangan, nggak ada gitu. Kalau di usaha sebelumnya itu ada gitu. Misalnya kayak rental komputer gitu ya dan lain-lain. Tapi kalau yang ini enggak. Mungkin saya langsung jelasin aja biar kita lihat di mana hambatannya muncul gitu ya. Jadi kopi ini saya sering jelasin ke teman-teman tuh ibaratkan 5 jari perjalanan kopi. Jadi ini kopi ya, 5 jari. Nampak nggak jarinya ini? Terhalangi buku nggak? Nggak ya, pas ya. Biar pemirsa juga enak kan itu. Wajah saya nggak tertutup ya. Jadi dari hulu sampai hilir. Hulu itu kan atasnya berarti ya. Hilir itu berarti bawahnya. Ya kalau hulu itu petani. Baru petani nanti dia panen, masuklah ke yang kedua jari manis, ini kelingking jari manis ini adalah proses pasca panen namanya. Proses pasca panen. Dia prosesor. Dia beli ceri dari buah ceri namanya kalau baru panen. Baru panen ya. Baru dia jemur. Dijemurnya ini banyak kemudian model sehingga dari satu kebun bisa dibuat rasa yang banyak. Jadi kebunnya sama nih, tapi bisa dibuat rasa 5 minimal. Jadi rasa kopi itu memang hadir dari alami ya? Alami, dari proses penjemuran. Bukan karena ada tambahan-tambahan kimia dan sebagainya, bukan ya? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Nah, itu namanya infus kopi. Infus kopi ya? Iya.
Jadi secara alami itu ada 5. Makanya nanti kalau kita tanya kopi sama pedagang kopi, dia tanya tuh, mau kopi apa? Kopi proses semi wash, full wash, honey, natural wine. Gitu. Piberry, gitu. Jadi banyak dia. Di proses pasca panen inilah yang banyak orang kaya tadi yang saya cerita waktu SD dia stroke gitu ya. Ini kerjaannya. Tapi hanya sebagai beli green bean, jual green bean. Kayak gitu tuh. Nah, ini dia bahan baku mentahnya yang dia jual. Eksportir juga di sini kalau di perkopian. Nah, kalau di Medan tuh banyak gudang kopi di Jalan Binjai itu. Jalan Binjai itu Medan kiri, kiri kanan itu banyak. Kiri kanan ya. Banyak sebenarnya nggak satu titik. Wah, ada puluhan titik, ada belasan titik di situ. Nah, itu prosesor. Kemudian perjalanan kopi dari petani kemudian proses pasca panen baru masuk ke roastery. Nah, saya mainnya sekarang di yang roastery, pemirsa. Yang jari tengah yang memang paling panjang gitu ya. Roasting kopi. Sangrai kopi atau gongseng kopi. Nah, saya beli bahan itu ke sini atau ke petani yang juga melakukan proses. Oh, jadi abang bahannya bukan karena punya ayah tadi? Nggak cukup ya. Nggak cukup. Walaupun udah 10 hektar nggak cukup ya? Nggak cukup, Ustaz. Nggak cukup. Jadi kan karena ada musimnya, ada nggak musimnya panen? Ada. Oh, ada musim juga. Nah, itulah paling kendala tantangan itu. Oh, tantangan. Tapi sudah terjawab. Tapi kita selesaikan dulu, nanti kita ungkapkan. Roastery. Jadi roastery ini dia produknya menghasilkan biji kopi yang udah di roasting. Bubuk kopi, kemudian kemasan saset kayak gini nih kita udah buat juga ini. Kemasan saset 3.000 saja ya. Nah, kemudian kemasan bubuk gitu ya. Kemudian ada biji. Ya, pemirsa kita lagi di pesantren Aqsa Kopi Kun Barokah ya. Jadi itu bel pulang mungkin ya. Bel pergantian mata pelajaran. Wah, pergantian mata pelajaran. Jadi pemirsa boleh datang ke sini ya. Di sini ada pohon-pohon bagus ya. Nah, kita lanjut lagi pemirsa. Jadi roastery. Jadi usaha kami yang kami jalankan sekarang roastery dan juga saya jual green bean juga, Ustaz. Jual green bean gitu. Baru loncat lagi ke yang jari telunjuk, ini kita sebut barista. Barista yang meracik kopi. Yang pakai mesin espresso. Supaya kopi itu ada rasa khasnya ya, macam-macam jenisnya tadi. Kalau kopi spesial pakai V60 tadi, Vietnam Drip. Banyak itu untuk menyeduh dan itu namanya barista. Dan barista ini bisnisnya apa? Kafe, warkop, warung. Ah, itu dia. Baru jempol ini adalah quality control dari yang 4 ini. Dialah yang menyeleksi tadi agar kualitasnya baik. Betul. Dia bukan dia menilai gitu. Namanya cover. Dia belajar sensori, panca indera, lidah, penciuman. Jadi kopi itu dibubukkan, disiram, tunggu 4 menit, diseruput. Oh gitu. Oh, ini salahnya di petani. Dia tahu. Oh, ini salahnya di proses pasca panen nih, jemurnya kena matahari, nggak terlalu lama, kena hujan. Oh, begitu ya. Ini roastingnya nggak matang, dia tahu itu. Ini baristanya airnya kebanyakan. Nah, dia tahu. Itulah kualitas itu ya. Quality control, kaper namanya. Jadi di perusahaan-perusahaan kopi itu ada salah satu profesi namanya kaper, quality control. Jadi di 5 tahapan ini semuanya profesi untuk mendapatkan duit. Masya Allah. Kalau di petani kendalanya harga sih memang, kadang harga turun gitu ya. Stabil harganya Bang ya. Hama kalau di Gayo nggak ada hama sih. Kalau di Jawa itu banyak hama, harus disemprot ini itu gitu ya. Kalau proses pasca panen nggak ada matahari, nggak kering. Tapi ada solusi buat rumah green untuk penjemuran di dalam gitu kan. Roastery aman sih, nggak ada masalah. Selagi ada bahan dia bisa produksi, dia bisa berkreasi. Ini adalah hasil evaluasi kami 2024-2025. Kami buat yang murah, jadi dengan 3.000 orang udah bisa kopi enak gitu. Betul. Kan sebelumnya kita jual tuh hampir 100.000 satu kemasannya aja gitu kan, kayak gini kan. Orang nggak ada duit sebagian tuh ya. Jadi kita buat yang kecil gitu biar orang bisa beli. Biar gitu. Terjangkau harganya. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih kecil lagi nih. Ini 3.000 rupiah. Ini 1 lusin ya. Nah, itulah kendala yang mungkin suka duka gitu ya. Nah, karena kita mainnya juga pakai standar syariah, jadi secara perjalanan mulus-mulus aja, Ustaz, Bang Evan, nggak ada masalah gitu. Insya Allah terus berkembang. Mohon doa kita semua pemirsa ya. Nah, ya begitulah kira-kira. Jadi tadi Bang Noir pernah menjelaskan sebelum usaha kopi ini pernah sempat ngajar, betul, jadi dosen dan sebagainya. Betul. Nah, pertanyaan sekarang ini dari saya, sekarang ini kan mungkin nggak ngajarin lagi, tapi mau pertanyaan saya ini, adakah bisnis lain selain usaha kopi ini?
Kalau bisnis lain tuh nggak ada. Nggak ada ya. Saya hanya main bisnis yang berkaitan dengan kopi. Begitu. Kalau sekarang saya nggak mau kemana-mana nih. Fokusnya di kopi saja. Fokusnya di kopi aja. Iya. Kita pernah kemudian coba main di jari telunjuk barista ya tadi ya. Kita buka di sewa tempat, kita buka kafe, pernah itu. Kemudian juga buka angkringan, itu pernah kita. Tapi akhirnya kita evaluasi lagi. Costnya tinggi gitu. Karena kan jauh dari rumah, saya harus ke situ gitu, naik kendaraan, bensin keluar, sewa lagi. Masya Allah. Jadi ternyata tongkat musanya itu di rumah saya sendiri rupanya. Iya, ngapain saya pergi-pergi? Bagus saya kembangin produk-produk yang ada ini. Makanya muncul ini sasetan. Insya Allah sasetan ini ada 6 varian, termasuk salah satunya adalah kopi stamina. Udah kita buat. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Pekerjaan lain ya? Pekerjaan bisnis lain selain kopi. Kalau bisnis enggak sih. Kalau dulu saya resign itu dari SMK Telkom. Telkomsel. Itu tahun 2022 Desember. Terakhir terima gaji bulanan ya. 2023 Januari itu udah dari kopi. Dari kopi untuk kemudian menjalankan kehidupannya. Nah, kalau kerja paling ada lah masih terikat sebagai dosen di Stikes. Stikes ya sekarang ini ya? Iya. Stikes yang dipancing ya Bang ya? Betul. Oh, yang pernah jembar. Ada sahabat kami itu, Bang Subahan tuh istrinya di situ ya. Ah, di situlah paling. Dan itu pun banyak mata kuliah yang kemudian nggak saya ambil gitu. Jadi awalnya saya di kampus itu ngajar fisika sesuai jurusan saya. Kemudian pindah jurusan saya tuh. Nah, ditawari jadi sekretaris jurusan. Nah, ternyata duitnya nggak cocok bagi saya kan gitu. Jadi saya ujurannya nggak mantuk kata orangnya. Jadi tepat gitu Bang ya. Jadi saya tolak, akhirnya mata kuliah saya ditarik semua sama diberikan ke yang mau jadi sekretaris jurusan. Oh, begitu. Tapi saya masih terdaftar di situ NIDN-nya. Oh gitu. NIDN tahu Bang? Ya nggak tahu dosen kan dosen. Nomor Induk Dosen Nasional. Oh gitu. Berarti udah nasional tuh ya? Iya. Gitu. Jadi terakhir kan saya cuma dikasih mahasiswa untuk dibimbing tugas akhir. Nah itulah paling saya datang pas meja hijau, pas sidang, itu aja. Terakhir mereka tahu juga saya kopi karena saya branding terus kan. Gitu. Terakhir sekarang saya ngajar kewirausahaan. Masya Allah. Ditambah lagi mata kuliahnya ya? Iya. Itu aja yang saya pegang sekarang. Iya. Kalau artinya masih nyambung gitu. Dan yang saya ajar itu adalah UMKM. Bagaimana UMKM itu apa sih? Perizinannya gimana gitu. Itu yang kemudian saya ajari. Makanya kita minimal tuh punya NIB sih sebenarnya kalau bisnis itu ya. Iya, nomor induk berusaha. Ya itulah paling saya ngajar, itu pun ngajarnya via Zoom gitu. Nah, selebihnya saya di kopi.